Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, Bu. Semua dalam kondisi sehat kan? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Oh ya, baik. Syukur alhamdulillah ya masih pada sehat semua. Itu nikmat yang sangat luar biasa. Karena nikmat sehat itu tiada terkira harganya ya. Kalau sakit untuk berobat itu mahal sekali. Baik. Walaupun ini baru beberapa anak yang sudah join, tapi mengingat waktu, karena tadi saya juga agak terlambat sedikit sampai di sekolah, nunggu ada titipan dari teman itu untuk salah satu guru di sini. Jadi langsung saja kita mulai ya. Saya untuk pagi hari ini kita akan membahas mengenai persendian yang kemarin sudah saya berikan materinya untuk kalian pelajari secara mandiri. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang otot dan juga berbagai macam gangguan atau penyakit yang terjadi pada sistem gerak manusia. Baik, saya share screen ya. Oh sorry, ini belum tak klik. Nah. Sudah tampak anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Ini sudah. Nah, hubungan antar tulang atau ini dinamakan dengan persendian itu ada 3 macam. Oh, yang kemarin sudah saya itu kan dan sudah saya jelaskan ya untuk yang ini ya. Sekarang kita masuk ke otot saja. Otot yang ada pada manusia itu ada beberapa macam ya. Ada otot lurik atau ini biasa disebut dengan otot rangka. Kemudian ada otot polos dan otot jantung. Nah, untuk otot lurik ini bentuknya itu lurik gitu, ada garis terang dan ada garis gelap. Kemudian kerja ototnya itu dikendalikan oleh otak. Jadi atas perintah dari otak kita. Gitu. Otot rangka ini memiliki bagian yaitu tendon. Ini 2 ujung lihat pada bagian ujungnya. Kemudian ada yang namanya empal, bagian tengah yang membesar. Nah, ini yang disebut dengan daging itu biasanya kita bilang. Tendon yang melekat pada tulang ini dinamakan dengan origo. Sedang pada tulang yang diam ya. Sedangkan yang melekat pada tulang yang bergerak ini disebut dengan insersio. Nah, otot berkontraksi, maka empal akan memendek, membesar, dan mengeras membuat tulang terangkat. Ini sebagai contohnya ya, ini kita memiliki lengan ini, lengan atas, ketika siku dibengkokkan, maka bagian sini itu ada yang mengalami kontraksi, memendek dan juga membesar, mengeras ini. Ini namanya adalah otot bicep. Terus yang bawah ini otot tricep. Ini nanti salah satu contoh mekanisme kerja otot yaitu antagonis atau berlawanan. Jadi ketika yang bagian bicep ini berkontraksi, maka bagian tricepnya dia mengalami relaksasi. Selanjutnya, yang otot polos ini bentuknya seperti ini. Berbentuk gelendong dengan kedua ujung itu meruncing. Dia memiliki intinya ada 1 berada di tengah. Lalu untuk cara kerjanya, dia tidak sadar atau otonom. Jadi tidak
dikendalikan oleh otak, seperti kalau kita misalnya melakukan gerakan menggunakan otot rangka kita mau menulis, kita kan nanti menulis A itu seperti ini, begitu. Itu tampak huruf A begini, nah begini. Tapi kalau untuk yang otot polos, dia tidak disadari, kita tidak menyadarinya bahwa kita itu otot-otot polosnya sedang bergerak atau bekerja. Nah, sifatnya bagaimana? Sifat kerjanya itu lambat. Kemudian tidak cepat lelah. Nah, contoh letaknya ini pada organ-organ dalam tubuh. Contohnya saja pada sistem pencernaan, kemudian sistem reproduksi ya, kelamin, lalu ekskresi, pembuluh darah. Nah, ketika usus-usus kita atau misalnya lambung kita meremas-remas ya, usus meremas-remas makanan, menyerap. Nah, kita kan tidak tahu di dalam sana. Kita tidak, ususku terasa seperti ini. Jadi kita tidak menyadari. Itu contoh dari otot polos. Sampai di sini masih bisa kalian lihat dengan baik? Masih, Bu. Ya. Selanjutnya otot jantung. Ini jenis otot yang ketiga. Bentuknya dia ini mirip dengan otot lurik ya, ada garis gelap dan terang. Jadi ada garis isotrop dan anisotrop. Nih, satu sel jantung ini. Nah, letaknya di bagian jantung. Jadi otot jantung itu terletak di bagian jantung kita, tidak terletak di selain itu. Nah, serabutnya lurik. Yang menjadi ciri khas ini ada percabangan. Kalian membedakan otot lurik dengan otot jantung, itu ada percabangannya. Begitu. Kerjanya ini juga secara otonom atau tidak disadari. Kita kan tidak tahu, tidak menyadari bahwa jantung kita itu sedang bekerja, berdetak, deg, deg, deg. Kita kan nggak tahu. Terus sifatnya juga untuk yang ini dia tidak mudah lelah. Nek jantung itu mudah lelah, maka dia, aduh saya capek, mau istirahat dulu nah meninggal orangnya, begitu. Ya, ini memang sudah didesain sedemikian rupa oleh Tuhan. Nah, kalau berdasar sifat kerjanya, otot itu ada otot antagonis dan otot sinergis. Untuk otot antagonis, ini artinya adalah berlawanan. Jadi cara kerjanya itu berlawanan. Yaitu kalau yang satu kontraksi, yang satunya relaksasi. Ini contohnya adalah fleksi dan ekstensi, membengkokkan dan meluruskan. Ini membengkokkan. Aduh, ada yang admit, ada yang join lagi. Nah, contohnya ini ya, pada siku membengkokkan dan meluruskan. Ini tadi yang saya berikan contoh, ini bicep, ini tricep. Ketika dibengkokkan, ada yang join. Ketika dibengkokkan, ini bicepnya kontraksi, tricep relaksasi. Ketika diluruskan, maka yang sini relaksasi, bicepnya, tricepnya berkontraksi. Ini contoh dari fleksi dan ekstensi. Sendi pada siku, kemudian pada lutut di sini ya. Kemudian abduksi dan aduksi. Abduksi menjauhi tubuh, kalau yang aduksi ini mendekati. Ini sendi lengan atas dan sendi paha. Ini ya, contohnya ketika begini, ini berarti kan dia menjauhi badan. Ketika dibeginikan, ini dibeginikan jauh kan dari badan kita. Ketika diturunkan seperti ini, dia namanya adalah mendekati badan kita atau aduksi. Kemudian yang ketiga, pronasi dan supinasi. Ini menelungkup dan menengadah. Contohnya ketika membalikkan telapak tangan, menelungkup, menengadah. Lalu yang keempat, depresi dan elevasi, yaitu ke bawah dan ke atas. Ini contohnya adalah gerakan kepala menunduk dan menengadah. Ketika menunduk, nah ini ke bawah. Lalu ketika menengadah, itu ke atas seperti ini. Gitu ya. Lalu
Sifat kerja otot yang berikutnya adalah sinergis, yaitu kedua otot saling bekerja sama. Ini contohnya adalah otot pronator teres dan pronator quadratus yang nanti bisa menimbulkan gerakan menelungkup dan menengadah pada telapak tangan. Bentar, saya ngecas dulu. Habis baterai. Nah. Berikutnya kita bahas tentang gangguan dan kelainan pada rangka dan juga otot. Yang pertama, gangguan dan kelainan pada tulang. Ini ada yang dinamakan dengan skoliosis, lordosis, kifosis. Ini akibat dari kebiasaan posisi duduk yang keliru atau tidak benar. Skoliosis itu apa? Tulang belakang bagian punggung membengkok ke kiri atau ke kanan. Jadi seolah-olah membentuk huruf S. Jadi begini mungkin. Jadi ini nanti menyebabkan ketidakseimbangan pada tubuh. Pada bagian sini biasanya nanti dia tidak imbang. Kemudian lordosis, ini tulang belakang bagian punggung membengkok ke depan. Jadi orangnya itu terlalu apa ya kalau bahasa Jawanya, endegek begitu mungkin ya. Jadi perutnya itu condong ke depan. Kemudian kalau yang kifosis, tulang belakang bagian punggung itu membengkok ke belakang. Jadi orangnya membungkuk begitu. Selanjutnya fraktura. Ini dinamakan dengan patah tulang. Untuk yang tulang-tulang itu tadi, retak itu juga bisa, namanya fisura. Kalau patah tulang namanya adalah fraktura, sedangkan untuk patah ini namanya adalah fraktura itu patah tulang, kemudian kalau yang retak itu adalah fisura. Yang membedakan apa? Kalau patah itu biasanya dia persambungannya ya tidak tersambung begitu. Patah tulang itu ada yang terbuka, ada yang tertutup. Terbuka itu apabila dia sampai menembus daging, metu ya, keluar begitu. Kalau yang patah tulang tertutup itu masih di dalam daging. Ini bisa dilihat kalau di rongsen. Kemudian osteoporosis. Osteoporosis ini tulangnya menjadi rapuh karena berkurangnya jumlah kalsium dan mineral di dalam tulang. Ini biasanya terjadi pada lansia dan kecenderungan untuk osteoporosis ini pada seorang wanita itu jauh lebih rentan terkena osteoporosis jika dibanding dengan laki-laki. Hal ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh kadar dari hormon-hormon yang terdapat pada wanita, yaitu ada kadar hormon estrogen, progesteron. Nah, itu nanti mempengaruhi kepadatan tulang begitu. Selanjutnya rahitis, ini penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan kalsium. Pembentukan tulangnya menjadi tidak sempurna. Gejalanya bagaimana? Itu kalau kita melihat ada anak yang kalau misalnya berdiri, itu kemudian kakinya membentuk huruf O, nah itu contoh dari rahitis. Atau mungkin dia kakinya itu gini, membentuk huruf X. Itu rahitis ya. Nah, ini contoh gambar dari gangguan dan kelainan pada tulang. Ini skoliosis, jadi bentuknya seperti ini, seperti huruf S. Ini bisa ke kanan atau bisa yang ke kiri. Kemudian kalau lordosis nih, dekek banget perutnya itu yang ke bagian perutnya terlalu ke depan. Kalau yang kifosis bungkuk. Kalau ini sikap duduk yang benar. Jadi dibiasakan ya kalau untuk duduk itu posisinya yang benar. Lanjut. Untuk gangguan dan kelainan pada persendian, ini ada yang namanya artritis. Ada artritis sika, ada artritis eksudatif. Untuk yang artritis eksudatif, ini radang atau iritasi pada sendi yang menyebabkan sendi terinfeksi atau bernanah. Jadi ini pada persendiannya itu sangat ngeri loh, sampai dia memiliki nanah seperti itu. Kalau nanah kan bisa busuk ya. Kemudian artritis sika, ini radang sendi yang menyebabkan cairan sendi menjadi kering karena kehilangan cairan sinovial. Cairan sinovial itu seperti minyak begitu. Minyak sinovial ini adalah minyak pelumas sendi.
Seperti kalau pada mesin-mesin kendaraan bermotor itu kan kita perlu oli ya, biar ketika bergesekan antar mesinnya itu dia tidak mengalami aus yang terlalu cepat. Demikian juga ketika persendian kita ini digerak-gerakkan, itu kan saling bersinggungan juga ya kan. Jadi dia juga memerlukan cairan. Namanya adalah cairan sinovial atau minyak sinovial. Apabila cairan sinovial atau minyak sinovialnya ini menjadi hilang atau kering, itu perlu disuntik. Jadi saya mau cerita ini pernah ketemu sama orang yang setiap berapa minggu sekali itu harus pergi ke rumah sakit untuk disuntik ini cairan pelumas sendi itu. Harganya mahal loh, berapa juta begitu dulu. Itu sudah agak lama, tahun berapa itu saya ketemu sama orang cerita, dia menderita seperti itu. Jadi kita harus menjaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada yang namanya dislokasi. Ini bergesernya sendi dari kedudukan semula karena jaringan ligamennya sobek. Jadi mungkin kalau pada atlet habis olahraga itu bisa mengalami ligamen sobek karena terlalu ekstrim ketika melakukan gerakan. Selanjutnya terkilir. Terkilir itu nama lainnya keseleo ya. Ini tertariknya ligamen ke posisi yang tidak sesuai, tetapi sendinya itu tidak bergeser. Nah, biasanya kalau terkilir ini bisa juga sampai menyebabkan terjadinya bengkak, begitu. Selanjutnya ada yang namanya ankilosis. Apa itu ankilosis? Ini persendiannya itu seolah-olah menyatu sehingga tidak dapat digerakkan, kaku jadinya ya. Lanjut, gangguan dan kelainan otot, ini ada atrofi, di mana otot mereduksi atau mengecil sehingga tidak kuat untuk melakukan gerakan. Jadi seperti layuh, tidak memiliki daya seperti itu untuk bergerak. Kemudian hipertrofi, ini ototnya membesar. Ini contohnya terjadi pada siapa? Pada orang-orang yang sangat ekstrim dalam melakukan kegiatan olahraga, misalnya angkat beban. Jadi binaragawan itu dia akan memiliki otot yang gede-gede, besar-besar seperti itu, berbeda dengan otot kita. Nah, itu dinamakan dengan hipertrofi. Jadi kondisi ototnya itu membesar. Apabila terlalu sering digunakan, otot bisa membesar. Tapi kalau otot itu tidak difungsikan sama sekali, tidak pernah digunakan untuk bergerak, nah itu dia bisa mengalami atrofi, pengecilan atau mereduksi. Contohnya pada orang-orang yang lumpuh itu. Orang yang lumpuh misalnya jatuh, kemudian dia sarafnya kena gitu, lalu dia tidak bisa berjalan, akhirnya apa? Lama-kelamaan itu biasanya otot-otot kakinya atau kaki pahanya itu menjadi lebih kecil daripada ketika dia bisa berjalan. Selanjutnya, kram. Ini sampai di sini masih bisa kalian dengarkan nggak? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, ya. Kram. Siapa yang di antara kalian sudah pernah mengalami kram? Kram itu apa? Kram itu kejang otot ya. Ini bisa disebabkan oleh cuaca dingin atau aktivitas otot terlalu berat. Misalnya saja ini ketika mau berenang, itu mungkin ada perbedaan suhu ya. Ketika di atas itu masih agak hangat, kemudian turun ke air itu dingin ya. Jadi kadang ada orang yang jika tidak melakukan pemanasan terlebih dahulu ketika mau berenang, maka dia mengalami kram. Selanjutnya tetanus. Ini kok nggak ngecas ya? Sebentar. Oh alah yo. Iya tadi ngecas sore iki. Listriknya mati po. Sebentar. Tetanus ini penyebab. Alah yo. Cas liwas. Sebentar. Tetanus penyakit yang disebabkan oleh Clostridium tetani ini bakteri ya. Gejalanya otot terus-menerus berkontraksi. Ini bisa menyebabkan kematian kalau tidak ditangani dengan benar. Lalu ada mistenia gravis, ototnya melemah secara bertahap sehingga menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian. Demikian. Demikian penjelasan dari saya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Sudah jelas. Sudah, Bu. Nanti untuk rekamannya, kalau sudah jadi akan saya share di Google Classroom ya.
Mungkin Ya, saya Bu. unggah di YouTube dulu atau langsung saya unggah di Google Classroom-nya nanti ya. Soalnya ini kalau hasil record-nya itu agak lama, tidak langsung jadi. Ini ternyata baterai saya kok ya habis. Dah saya sudahi dulu ya anak-anak ya. Iya, Bu. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan dari Bu Guru oleh menjelaskan mungkin terlalu cepat. Silahkan nanti kalian ulangi lagi, ditonton lagi videonya ya. Demikian saya Iya, akhiri Bu. ini. Bu. Oh, stop recording dulu. Saya tak stop.